firman dengan tema Aku dan Yesus. Ucapkan 2, 3, Aku dan Yesus. Saudara, kita akan belajar dari sebuah kisah yang begitu sederhana. Namun jika kita gali lebih dalam, kisah ini akan meledakkan, menghancurkan, meluruskan semua konsep kita tentang pertobatan, tentang kasih karunia, dan tentang perubahan hidup. Nah, kisah ini tentang seorang pria berbadan pendek. Maaf kalau yang badannya pendek, tetapi dia kaya, ambisius, orangnya serakah, tetapi dia juga tidak disukai oleh banyak orang. Hidupnya tertolak, terluka. Dan orang itu bernama siapa? Zakius. Ucapkan bersama saya, Zakius. Tetapi dalam satu perjumpaan dengan Yesus, maka seluruh rumahnya berubah. Bukan hanya hatinya yang berubah, bukan hanya soal keuangannya berubah, tetapi saudaraku, seluruh rumahnya berubah. Siapa pingin seluruh rumah kita diselamatkan dan diubah Tuhan jadi lebih baik? Yang mau tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Nah, kita lihat Lukas 19 ayat pertama sampai ayat 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat 2. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Saat Yesus lewat di kota Yeriko dan banyak kerumunan orang. Tetapi ia, Zakius, tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun. Yesus memanggil namanya, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Para pengikut Yesus orang banyak ngomel, katanya, ia menumpang ke rumah orang berdosa. Masa Yesus gak tahu Zakius ini orang berdosa? Ayat 8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Kenapa? Karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10, semua baca. Sebab anak manusia, yaitu Yesus, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tadi pagi saya sampaikan sebuah tema khotbah, jangan salah pilih peran. Anda yang tadi pagi tidak hadir, Anda bisa lihat rekamannya di YouTube channel. Dan tadi pagi saya menjelaskan, dalam peristiwa Zakius ini di kota Yeriko, kita menjumpai ada beberapa peran yang terlibat. Ada Zakius, ada Tuhan Yesus, dan juga ada orang banyak. Hidup adalah pilihan. Jangan saudara memilih peran yang jahat. Kenapa? Karena orang banyak, mereka itu adalah orang yang, saudaraku, tidak mengizinkan Zakius datang pada Yesus. Jangan sampai hidup kita itu menghalangi orang ketemu Yesus. Saat kita egois, saat kita jadi batu sandungan. Tapi saya percaya semua keluarga BMC adalah orang-orang yang membawa orang datang kepada Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Nah, lalu tokoh yang ketiga ada Yesus. Dan tokoh yang kedua adalah Zakius. Nah, saya mau mendalami saudara lebih dalam tentang Zakius.
Izinkan hari ini kita bercermin dari kehidupan Sakius. Anda tahu siapa Sakius? Dia itu dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Mengapa? Ingat pada waktu itu orang-orang Israel dijajah oleh kerajaan Roma. Dan kerajaan Roma sang penjajah mau mengambil pajak, memeras pajak dari orang-orang yang mau kerja sebagai pemungut cukai. Nah, Anda bisa bayangkan, pemerintah Roma hanya memberi jatah begini. Pokoknya kamu ambil dari tiap orang, kamu store ke kerajaan, misalnya $100. Oke? Tapi kamu boleh tarik berapapun. Mau 150, mau 200, mau 500, terserah. Nanti pokoknya per orang kamu store $100. Sisanya buat kamu. Wow. Saudara tahu apa terjadi? Itu membuat akhirnya orang pingin jadi pemungut cukai. Karena mereka bukan cuma mengkhianati negaranya sendiri, bangsanya. Tapi mereka bisa ngeruk keuntungan sebesar yang mereka mau. Makanya, saudaraku, itu sangat dibenci. Sakius dimusuhi oleh orang sekota Yeriko. Kenapa? Karena dia bukan cuma pemungut cukai, tapi dia kepala pemungut cukai. Alias bukan cuma preman, tukang pala, tapi ini adalah ketua premannya, saudara tahu. Nah, Anda bisa bayangkan, Sakius memang kaya, tapi hasil memeras pajak, habis saudaraku memalak banyak orang yang sebangsanya. Sakius orang yang egois, orang yang mau menangnya sendiri. Tapi puji Tuhan, saat dia bertemu Yesus, hidupnya berubah dan diubah Tuhan. Hari ini dengar baik-baik, hidup kita mungkin hari ini dalam keadaan hancur. Saat kau ketemu Yesus, izinkan dia mengubah hidup kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Nah, saudaraku, bagian yang pertama mau saya sampaikan, aku dengan Yesus adalah apa? Yesus datang mencari mereka yang tidak layak. Ayo ucapkan statement ini sama-sama, 2, 3. Yesus datang mencari mereka yang apa? Tidak layak. Puji Tuhan kalau Anda merasa layak jadi anak Tuhan. Tapi berapa banyak orang merasa tidak layak. Nah, Yesus melihat Sakius di atas pohon ara. Dan semua orang pasti berkata dalam hati, itu kan si pengkhianat. Itu kan koruptor kelas kakap. Dia tidak layak dikunjungi Yesus. Tapi lihat bagaimana Yesus berkata, Sakius turunlah. Hari ini, sekarang juga aku mau menumpang di rumahmu. Saudara coba bisa bayangkan. Sakius yang tadinya tertolak. Dia mau lihat Yesus, orang banyak menghalangi. Bukan karena badannya pendek, tapi karena memang betul-betul orang tidak suka. Dia dibenci, dia dimusuhi, dia dihina. Bahkan dia mau mempermalukan dirinya naik ke atas pohon. Dengar baik-baik Bapak Ibu, bro and sis. Kalau Anda masih remaja naik pohon, so cute. Tapi kalau sudah ikut BSS, Bethany Senior Service, lalu Anda manjat pohon, itu namanya apa? Orang bilang, gila, atau kurang kerjaan. Anda bisa bayangkan, Sakius naik atas pohon, tapi akhirnya Yesus berkata, Sakius turun. Ya, hari ini juga aku mau menumpang di rumahmu. Saudara, Yesus tidak berkata, Sakius, buktikan dulu kamu berubah, baru saya mau datang ke rumahmu. Tidak. Tunjukkan dulu bahwa kamu mau bertobat, baru saya akan datang ke rumahmu. Tidak. Ayat hafalanmu apa, Sakius? Berapa banyak kamu baca Alkitab? Berapa sering kamu berdoa? Tidak. Yesus masuk dulu ke rumah Sakius. Barulah Sakius berubah. Itulah kekristenan. Berbeda dengan agama. Agama mereka mengajarkan berubah dulu. Tapi justru kekristenan, anugerah itu kita terima saat kita tidak layak, saat kita hancur, saat kita terpuruk, dan anugerah Yesus yang akan memulihkan dan mengubah hidup saya dan hidup saudara. Kok kayaknya fales tepuk tangannya? Lebih semangat lagi, katakan amin.
Ya, saudaraku, coba misalnya, kalau saya ngomong sama Haris, sekarang juga selesai kebaktian saya masuk ke rumahmu. Apa yang terjadi? Master Haris akan bilang, jangan Pastor Lukas, berantakan, kotor semua, piring kotor masih ada di tempatnya belum dicuci. Waduh, pakaian semua berantakan. Waduh, kamar saya berantakan. Waduh, jangan. Tunggu aja minggu depan. Saudara. Tapi saya bilang, enggak, saya mau masuk. Nah, Anda bisa bayangkan. Itu artinya apa? Saya akan melihat kenyataan hidup keluarganya. Semua kebersihan, kerapiannya maupun berantakan kekotorannya. Saudara, justru setelah masuk, nanti Tuhan ubah jadi bersih. Itulah yang Yesus lakukan buat saya dan buat saudara. Yang percaya katakan amin. Justru kalau saya masuk ke rumah Anda, semuanya rapi. Bahkan di meja makan rapi. Bahkan kemudian di dapur gak ada barang satupun. Saya curiga, saudara. Kenapa? Anda udah sembunyiin semua. Pakaian kotor Anda masukkan kemana-mana pokoknya. Supaya kelihatannya oke. Dengar baik-baik. Hari ini, saudaraku, Yesus mau memanggil kita yang tidak layak, yang tertolak, yang sudah gagal, yang sudah benar-benar nggak ada lagi orang yang menganggap. Yesus mau tinggal dalam hidup saudara. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Saudara, Yesus masuk ke rumah Sakius waktu masih berantakan. Dan ini adalah tanda anugerah yang selalu datang dahulu. Dan perubahan akan mengikutinya. Katakan amin. Saya tidak berkata bahwa, kalau gitu yang penting terima anugerah. Hidup sembrono, itu juga bahaya besar. Grace is not license to sin. Anugerah bukanlah izin untuk Anda bebas berbuat dosa. Tapi justru grace, anugerah, mendisiplin kita, meninggalkan hidup lama kita, supaya kita hidup seperti Tuhan Yesus yang mau katakan amin. Yang mau katakan haleluya. Izinkan Yesus masuk lebih dulu, baru merubah kehidupan saudara. Hari ini, dengar ada kabar baik. Injil diberitakan bukan untuk orang benar yang merasa sok suci, tapi seperti kepada saya dan saudara yang butuh anugerah Tuhan. Siapa yang memerlukan anugerah Yesus? Angkat tangan saudara. Katakan bersama saya perlu anugerah. 2, 3. Yang kedua, izinkan Yesus menyentuh bagian terdalam hidupmu. Saudara, tanpa disuruh, tanpa pakai ayat, tanpa khotbah tentang kemurahan hati, tanpa khotbah tentang pertobatan, tentang kejujuran. Waktu Yesus masuk ke rumah Sakius, tiba-tiba Sakius berdiri dan berkata, setengah dari milikku Tuhan akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Saudara, kalau Anda renungkan, bagi orang yang generous, orang yang suka memberi, ini hal biasa. Namun Anda tahu siapa Sakius? Orang yang pelit, orang yang pokoknya duit. Pokoknya dia peras, pokoknya dia mau menanya sendiri, pokoknya dia mau nikmati semua. Nah, bagi Sakius, kalimat ini sangat mengejutkan. Saya percaya semua keluarga Sakius dan semua orang-orang yang tahu geger semua. Wow, Sakius berubah luar biasa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saudaraku, ini adalah sebuah saat di mana Sakius mengizinkan Yesus menyentuh sampai ke dasar hidupnya. Kenapa? Karena Yesus tidak bicara soal uang sama sekali. Tapi kehadiran Yesus langsung menyentuh sampai ke dasar akar hidup Sakius. Yaitu apa? Ketamakan, keserakahan, manipulasi, egois, luka masa lalu, keinginan diterima manusia. Sudah dengar baik-baik. Hari ini, jangan cuma jadi Kristen yang cuma lip service. Aku mengasihi Yesus. Aku mau hidup bertobat.
Tapi izinkan Tuhan menyentuh hidupmu yang paling dalam sampai membongkar seluruh hati kita, hidup kita, dan mengubah hidup kita menjadi luar biasa. Yang mau katakan haleluya. Pertobatan sejati tidak dimulai dari mulut, tapi dari titik yang paling dasar dalam hidup kita. Tahukah Anda bahwa tiap orang itu punya titik akar dasar beda-beda. Bagi Sakius, uang. Uang bagi Sakius segala-galanya. Makanya dia peras, dia jadi kepala pemungut cukai, pasti dia suruh anak buahnya makin banyak, peras rakyat. Dan Anda tahu saudaraku, ini adalah masalah bagi Sakius, uang. Tapi bagi orang lain mungkin bukan uang. Dia orang yang gampang memberi, dia adalah orang yang bukan serakah, tapi ada orang lain, masalah terbesarnya adalah masalah hubungan. Dia punya banyak musuh. Dia suka benci sama orang. Dia sulit ngampuni. Dia seringkali suka berantem. Nah, hari ini, izinkan Tuhan menyentuh, membongkar sampai ke dasar hidup kita. Yang mau katakan amin. Mungkin bagi orang lain bukan soal hubungan, bukan soal uang, tapi ego. Kalau sudah ada orang nyinggung dia, wah, langsung dia tersinggung dan dia akan melakukan apapun. Ada orang egonya itu dasar yang salah yang harus dibongkar Tuhan. Dia berkata, well selama kamu baik sama saya oke. Tapi begitu kamu menyinggung perasaan saya, menyinggung ego saya, atau menyinggung ego keluarga saya, that's it, aku akan lebih jahat lagi. Dan ini adalah sesuatu yang mungkin ada dalam hidup kita yang perlu kita bongkar. Ada lain lagi adalah kebiasaan dosa. Dosa-dosa yang memalukan. Mungkin rasa aman yang palsu. Mungkin soal gengsi atau luka-luka masa lalu. Hari ini saudaraku, Tuhan mau agar kita izinkan Dia menyentuh sampai ke dasar hidup kita. Dan membongkarnya dan mengubahnya menjadi baru. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Izinkan Yesus menyentuh sampai akar, bukan cuman di permukaan. Saudara, ayo sebelum kita memasuki tahun baru ini, di ujung tahun ini, maukah kita mau bertobat? Karena pertobatan sejati menyentuh sampai akar terdalam, bukan hanya di permukaan. Saudara, kalau Anda di rumah tiba-tiba ada yang bocor. Loh, silingnya bocor. Maka apa yang Anda akan kerjakan? Ditanya enggak jawab. Halo? Ada orang enggak? Halo? Apa yang Anda kerjakan? Oh, saya akan bersihkan air bocorannya. Saya akan cari wadah untuk supaya menampung. Itu enggak menyelesaikan masalah. Yang Anda harus kerjakan apa? Apa penyebab kebocorannya? Oh, ternyata karena ada yaitu mungkin roofnya yang ternyata lubang. Oh, atau retak, atau ada pipa air yang lewat di atasnya yang ternyata leaking. Maka orang yang sehat, orang yang cerdas, nggak cuma sibuk membersihkan air yang jatuh, tapi dia akan fix the problem. Dia akan perbaiki supaya apa? Supaya tidak bocor lagi. Saudara, ikut Yesus juga sama. Jangan cuma di permukaan. Banyak orang hari Minggu, haleluya, I love you Jesus. Selesai keluar dari gereja, langsung kembali kepada problem yang lama. Gampang marah, gampang tersinggung, dan kemudian sulit ngampuni, lalu kemudian serakah dan sebagainya. Tapi hari ini, seperti Sakius, izinkan Tuhan mengubah kita menjadi baru. Tepuk tangan yang meriah. Yang mau katakan haleluya. Katakan haleluya. Dan saudara tahu, Sakius berkata, Tuhan, setengah dari yang kumiliki. Ini bukan angan-angan, sekarang aku akan berikan kepada orang miskin. Saya mau tanya, bro and sis, setengah itu berarti berapa persen? 50%. Oke? Saudara, tahukah Anda bahwa Alkitab itu mengajar memberi 10%. Jadi Sakius ini tanpa dikhotbahin Yesus,
Waktu Yesus menyentuh dan Sakeus izinkan membongkar semua greedy-nya, pelitnya, egoisnya. Sakeus langsung berubah. Tuhan, jangankan 10%, 50% aku akan berikan. Dan kenapa dia bilang begini? Tuhan, kalau ada orang yang pernah kuperas, aku kembalikan 4 kali lipat. Pernah mikir enggak? Kenapa kok enggak 2 kali lipat? Kenapa kok enggak 5 kali lipat? Kenapa enggak 7 kali lipat? Kenapa 4 kali lipat? Saudara, karena Sakeus tahu itu adalah perintah Tuhan. Kalau Anda baca di dalam perjanjian lama, pencuri yang ketangkap, maka dia harus mengembalikan 4 kali lipat. Enggak cuma mengembalikan apa yang dicuri, tapi harus 4 kali lipat. Dan Anda tahu waktu Daud pun juga ditegur Nabi Nathan, tiba-tiba Daud marah karena apa? Nathan pakai ilustrasi, masa ada orang miskin punya 1 kambing domba? Itu orang kaya punya banyak domba. Temannya datang, yang 1 milik orang miskin diambil. Daud marah, dia harus dikembalikan 4 kali lipat. Ini bicara apa? Anda tahu? Waktu Nathan kata, engkaulah orang itu. Engkau ambil istri orang. Daud langsung bertobat. Dan kenapa Sakeus berkata, aku kembalikan 4 kali lipat Tuhan. Kalau aku pernah memalak, merugikan orang lain. Kenapa? Dia mau berkata, Tuhan, aku pencuri. Aku memang nyuri. Dan aku mau bertobat. Sesuai dengan firman Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara, hari ini, izinkan Tuhan menyentuh hidupmu yang paling dalam. Mungkin selama ini ada luka masa lalu. Yang belum pernah sembuh. Ketika engkau betul-betul izinkan Tuhan membongkar. Izinkan Tuhan membedah itu. Maka percayalah akan ada perubahan besar. Sebagai gembala jujur saya berkata. Capek, lelah kalau cuman orang jadi Kristen permukaan. Di gereja kelihatan haleluya. Tapi pulang gereja kembali pada hidup lama. Tapi mulai hari ini senangkan Tuhan. Sejak sekarang Tuhan menyentuh sampai dasar hidupku. Berubah dari Tuhan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Kalau Tuhan bisa ubah Sakeus, Tuhan juga bisa ubah saya dan saudara. Yang mau tepuk tangan yang meriah. Yang mau katakan haleluya. Ya, oke. Nah yang ketiga. Keselamatan harus berdampak sampai keluarga dan komunitas. Ucapkan bersama saya statement ini 2, 3. Keselamatan harus berdampak sampai keluarga dan komunitas. Kenapa? Karena Yesus berkata, hari ini keselamatan datang kepada, baca, apa? Rumah ini. Yesus gak berkata, hari ini keselamatan datang kepada Sakeus. Tapi dia berkata pada rumah ini. Artinya apa? Bukan hanya Sakeus yang harus diselamatkan. Tapi seluruh rumahnya juga harus diselamatkan. Artinya apa? Keselamatan yang Tuhan berikan. Bukan hanya menyembuhkan hidup Sakeus. Tetapi juga memulihkan reputasinya. Memulihkan hubungan keluarganya. Memperbaiki orang-orang yang dia rugikan. Dan mengubah semua apa yang salah menjadi benar. Yang percaya katakan amin. Yesus tidak hanya mau menyelamatkan 1 orang. Tapi Tuhan mau setelah orang itu diselamatkan. Orang itu berdampak. Orang lain, keluarganya dan banyak orang diselamatkan. Kalau Tuhan menyentuh 1 orang dalam keluarga. Percayalah gelombangnya akan bisa mengubah seluruh rumah. Saudara, ada seorang pemabuk, ada seorang penjudi. Waktu 1 kali dia datang ke sebuah ibadah. Hari itu dia dijamah Tuhan. Dia diubah Tuhan. Akhirnya sejak hari itu dia bertobat. Enggak cuma sekedar di permukaan tapi sampai ke dasar. Dia mulai berhenti minum. Dia mulai berhenti berjudi. Apa yang terjadi? Dia pulang lebih awal ke rumahnya. Dia minta maaf kepada anak-anaknya. Dia minta maaf dan dia mulai memimpin doa. Dan dia bawa, saudaraku, hasil yang luar biasa.
Anak-anaknya bertumbuh di dalam Tuhan. Istrinya yang selama ini dilukai, mulai sembuh dari luka batinnya. Rumah tangga yang tadinya penuh teriakan, penuh dengan pertengkaran caci maki, berubah menjadi tempat yang damai. Percayalah, itulah yang Tuhan mau. Ketika kita bertobat, ketika kita berubah, Tuhan juga mau keluarga kita dan komunitas menikmati semuanya. Yang mau, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tapi Pastor Lukas, ada tuh teman saya, dia udah terima Yesus. Tapi keluarganya sampai sekarang tetap gak terima Yesus. Keluarganya malah anti sama Yesus. Bisa dua kemungkinan. Pertama, hidup orang itu tidak berdampak sungguh-sungguh. Tapi yang kedua, memang masih proses. Tapi satu kali, seperti janji Tuhan, satu orang bertobat, seisi keluarganya akan diselamatkan. Katakan haleluya. Kemarin di doa kemenangan Sabtu pagi. Setiap Sabtu pagi kita sharing, kita melanjutkan selesai doa, pujian, penyembahan dari pembacaan kitab Mazmur, pasal per pasal. Dan ada yang sharing, keluarganya penyembah berhala, suka ke dukun. Waduh, pokoknya saudaraku gak kenal Yesus. Tapi melalui seorang anak ini, waktu dia pergi ke Amerika, di Amerika ini, dia ketemu Yesus. Dia bertobat, hidupnya berubah. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Gara-gara anaknya bertobat terima Yesus, maka satu persatu keluarganya, mamanya, kakaknya, keluarganya, semua terima Yesus. Dan hari ini satu keluarga setia melayani Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi. Amin, saudaraku. Ayo, hari ini bagaimana dengan keluarga Anda? Apakah kita sudah memberi dampak? Bagaimana dengan teman kerja kita? Apakah mereka melihat Yesus dalam hidup kita? Ataukah justru mereka melihat kita jadi batu sandungan? Ayo bertobat. Ayo kita izinkan Tuhan, saudaraku, untuk benar-benar mengubah hidup kita. Yang keempat sekarang, saat identitas dipulihkan, perilaku kita juga harus berubah. Saudara, waktu itu Tuhan Yesus berkata apa? Mulai sekarang engkau adalah anak Abraham. Dan ketika Yesus berkata di depan orang-orang yang ada di rumahnya, engkau adalah anak Abraham. Anda ngerti, bagi kita, itu sebutan biasa. Tapi bagi orang Yahudi, kalau disebut anak Abraham, itu artinya keturunan Abraham. Orang pilihan Tuhan, orang yang dicintai Tuhan, orang yang diberkati Tuhan. Ini artinya apa? Status daripada Sakeus dipulihkan. Engkau bukan lagi pendosa. Engkau bukan lagi pengkhianat bangsa. Engkau bukan lagi orang yang perampas. Engkau bukan sampah sosial. Engkau adalah keturunan Abraham. Identitas baru Tuhan kembalikan. Tuhan berikan. Hari ini dengar baik-baik. Izinkan identitas yang baru dari Tuhan masuk dalam hidupmu. Hidup kita bukan dari apa kata orang. Hidup saudara bukan apa kata orang. Saudara tidak boleh membiarkan siapapun menentukan hidupmu. Tapi apa kata Tuhan yang menentukan hidup kita. Yang mau katakan haleluya. Mungkin hari ini orang berkata, kamu orang gagal. Tapi kalau Tuhan berkata, engkau orang berhasil dalam nama Yesus, engkau pasti akan berhasil. Mungkin hari ini orang berkata, engkau sampah masyarakat. Tapi kalau Tuhan berkata, engkau adalah orang pilihan Tuhan. Aku mau pakai dan ubah hidupmu. Hidupmu akan dahsyat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara, ketika ayah saya bertobat, setelah ibu saya berdoa puasa 7 tahun bagi pertobatan papa. Saudara, tiba-tiba saya masih ingat ayah saya cerita. Teman-teman lamanya semua gak percaya kalau dia jadi anak Tuhan sungguh-sungguh. Sampai akhirnya teman-temannya mencoba menggoda dia dengan semua kehidupan lamanya. Ayah saya melakukan begitu banyak dosa. Dicoba digoda.
Tapi yang menarik, ayah saya cerita, di saat godaan itu, dia nangis dan dia berkata, itu masa laluku, itu hidup lamaku. Aku sekarang sudah jadi ciptaan baru di dalam Kristus. Dan melalui perubahanku, aku mau keluargaku diselamatkan. Aku mau anak-anakku yang sudah hancur dipulihkan. Dan ayah saya berkata, Papa tetap ambil keputusan untuk identitas Papa dalam Kristus. Itulah yang Papa lakukan. Dan Anda tahu akhirnya, ayah saya benar-benar menang dari semua itu. Sampai akhirnya dia jadi hamba Tuhan. Dan karena pemulihan dan perubahan hidupnya, satu persatu anak-anaknya sehari ini jadi hamba Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang kelima, yang terakhir. Teladani Yesus dengan ikut mencari mereka yang terhilang. Saudara, siapa pingin di hari Natal ini terima kado dari Tuhan? Angkat tangan. Semua langsung mau. Padahal yang ulang tahun siapa? Kalau saya ulang tahun, yang harus ngasih kado, saya atau saudara? Tanya Anda jawab. Halo? Kalau saya ulang tahun, saya memberi Anda kado atau Anda yang memberi saya kado? Oke, kok sungkan sih ngomongnya? Saudara, Natal ini yang ulang tahun siapa? Kita merayakan kelahiran siapa? Yesus. Berarti yang harus terima kado, siapa yang mau memberi kado kepada Tuhan Yesus di momen Natal tahun ini? Ada yang tidak mau angkat tangan? Enak aja. Siapa yang mau memberi kado bagi Tuhan Yesus? Saya mau tanya, menurut Anda hadiah kado yang paling Tuhan senang itu apa? Jiwa. Lihat itu kalimat terakhir. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Maukah kita meneladani? Maukah kita memberi kado Tuhan? Aku mau gunakan momen-momen ini. Bawa teman-temanku. Bawa keluargaku. Kenal Yesus. Datang pada Yesus. Nah, apa yang saudara perlu lakukan sekarang? Ingat, selain Anda bersaksi, selain Anda ajak, Anda harus berani bayar harga. Siapa yang mau tiap hari mendoakan teman keluarga yang belum diselamatkan atau jauh dari Tuhan? Kalau bicara mau dapat hadiah, semua mau angkatan. Siapa yang mau mendoakan dan bersyafaat berpuasa bagi keluarga, teman, dan semua yang Anda kenal supaya mereka datang pada Yesus. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Anda bisa bayangin, apa sih yang menyenangkan Tuhan? Pujian? Tentu. Tapi ingat, malaikat di surga, suaranya lebih keren dari saudara. Pujian perlu, harus kita menyenangkan dia. Katakan amin. Tapi yang paling menyenangkan Tuhan adalah apa? Alkitab Yesus sampai ngomong, saat satu orang bertobat, siapa yang senang? Halo, siapa yang senang? Seisi surga. Ngapain? Bersorak-sorai. Bayangin, kalau bulan ini minimal Anda bawa 1 jiwa. Nggak cuma datang kebaktian Natal ya. Sampai dia terima Yesus, sampai dia balik pada Yesus, sampai yang belum percaya Yesus akhirnya terima Yesus dan dibaptis. 1 jiwa buat surga bersorak-sorai. Apalagi kalau saudara bawa 2 orang, 3 orang, 4 orang. Saya percaya hati Tuhan disenangkan luar biasa. Tepuk tangannya. Tepuk tangan yang meriah dong. Kalian bersama saya mau menangkan jiwa. Ayo, enggak cuman egois. Penting aku, penting diriku, yang penting aku baik, yang penting aku diberkati.
Itu bagus, tapi jangan stop sampai di sana. Saya doa, puasa sekian saat dengan beberapa pemimpin ya BMC New York, Villa, kita sembahyang. Tuhan kasih jelas tema tahun 2026. Impactful life, hidup yang berdampak. Saudara, Tuhan mau supaya saudara nggak cuma mikirin diri sendiri. Dan saya tahu ini waktunya gereja ini nggak cuma sibuk memikirkan diri sendiri. Bless me Lord, bless me Lord. Tapi kita mau berkata, aku mau jadi berkat lebih daripada sebelumnya. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Ayo, selamatkan. Bawa teman-temanmu. Doakan, syafaati. Supaya apa? Supaya teman kerja Anda boleh datang pada Yesus. Saya mau tanya, siapa yang minimal punya orang tua yang belum percaya Yesus? Gak usah malu, angkat tangan. Oke, 1, 2, 3. Oke, 4 belakang, 5. Oke. Baik, siapa yang punya saudara kandung yang belum terima Yesus atau sudah lama tinggalkan Tuhan? Angkat tangan. Oke, baik. Dengar dalam nama Yesus. Kalau mulai hari ini kau berani bayar harga, bersyafaat, berpuasa, dan jadi saksi yang baik dalam nama Yesus. Tahun depan 2026, semua yang kau doakan akan selamat datang pada Yesus. Berubah, selamat. Katakan amin. Ayo gunakan. Karena inilah hati Tuhan, teladani Yesus. Dia ikut mencari mereka yang terhilang. Saudara, ingat waktu perumpamaan Yesus. Ada anak terhilang, ada 1 dirham yang hilang, ada domba yang hilang. Coba perhatikan. Kenapa waktu dirham dan domba hilang, dicari? Mengapa anak yang hilang, bapaknya nggak nyari? Ditanya nggak jawab. Lalu kenapa? Karena domba, kalau hilang, dia tidak bisa kembali sendiri. Dia tidak bisa pulang rumah sendiri. Ingat, Yesus mengatakan tentang domba. Kalau anjing beda, burung dara beda. Anda lepaskan ke tempat jauh, dia akan bisa kembali ke rumah sendiri. Kalau dirham atau mata uang hilang, dia nggak bisa datang kembali. Tapi kalau anak hilang, dia tahu nggak alamat orang tuanya? Tahu. Dia bisa kembali sendiri nggak? Bisa. Anda tahu ya, Alkitab itu relevan. Alkitab enggak di awan-awan. Oke? Yesus juga bilang begini, maka si bapak mencari anaknya yang hilang. Kenapa? Saya percaya, saudaraku, sang bapak ini sudah mengupayakan, tapi anaknya tetap bandel. Tapi yang bapak ini lakukan keren sekali. Dia selalu menanti kepulangan anaknya. Apa buktinya? Begitu anaknya masih jauh compang-camping. Siapa yang lari mendekat? Bukan sang anak, bapaknya lari. Saudara, saya yakin bapak ini gambaran kita. Mungkin ada kalanya orang itu kayak domba yang tidak bisa kembali kalau Anda nggak tarik. Tapi ada kalanya kayak mata uang yang ternyata Anda harus cari sapu sampai ketemu. Kalau Anda senang. Tapi ada kalanya jiwa-jiwa orang-orang tertentu kayak anak terhilang. Anda udah injili, Anda udah doakan, belum nyampe juga. Jangan putus asa. One day, kairos Tuhan akan tiba. Anak-anak terhilang akan kembali pulang. Yang percaya tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya. Oh, jadi Pastor Lukas, saya nggak usah nginjil, saya nggak usah mencari jiwa. Salah besar. Ingat tadi, 3 perumpamaan ini, ada orang 3 tipe. Ada orang yang perlu dicari. Karena mereka seperti apa? Domba, seperti juga mata uang tadi. Tapi ada orang yang sudah dicari, belum mau. Doain, syafaat, doakan. Yang penting kita jadi saksi. Dalam nama Yesus, 1 kali mereka akan datang kembali kepada Tuhan. Kesimpulannya, Yesus masih melakukan hal yang sama sampai hari ini. Dia masih memanggil orang yang merasa tidak layak. Dia masih masuk ke rumah yang berantakan. Hidup yang kacau. Dia masih menyentuh akar luka terdalam. Dia masih memulihkan keluarga yang rusak. Dia masih menyebut yang ditolak sebagai anak Abraham.
Dan dia masih datang untuk mencari setiap saudara dan saya. Yang pertama, Yesus datang mencari mereka yang tidak layak. Yang kedua, izinkan Yesus menyentuh bagian terdalam hidupmu. Hari ini apa yang masih ada di dasar hidup kita yang perlu dibongkar Tuhan? Apakah itu uang, ego, dosa? Mungkin itu adalah pornografi. Mungkin itu adalah saudaraku judi. Atau mungkin itu adalah rokok. Semalam dalam Natal gabungan ada yang bersaksi. Perokok berat, wanita. Saudara. Tapi akhirnya Tuhan ubahkan dia. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan itu. Yang ketiga, keselamatan harus berdampak sampai ke keluarga dan komunitas. Kalau keluargamu belum datang sama Yesus, bisa jadi kita yang salah. Kita mungkin belum jadi saksi. Kalau teman-teman kita malah membenci Yesus gara-gara kita, bisa jadi kita yang salah. Tapi kalau kita udah lakukan yang baik, hidup jadi berkat, tapi kita perlu bersyafaat buat mereka. Yang keempat, saat identitas dipulihkan, perilaku kita juga harus berubah. Engkau bukan lagi orang berdosa. Dalam Yesus kita ciptaan baru. Kita anak Abraham. Kita anak-anak yang dicintai Tuhan. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Dan yang kelima, teladani Yesus dengan ikut mencari mereka yang terhilang. Siapa mau hari ini berkata, kalau engkau bisa ubah Sakius, ubah aku Tuhan. Yang mau berdiri bersama-sama.